Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alamin Prasetyo dengan NPM 21082602667. Saya akan mempresentasikan hasil mind map saya pada blog psikiatri yang berjudul distimia. Yang pertama ada definisi. Distimia adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan depresi kronis yang berlangsung selama minimal 2 tahun. Meskipun gejalanya tidak seberat depresi berat, distimia dapat sangat mengganggu kehidupan sehari-hari karena durasi yang panjang. Yang kedua ada etiologi. Distimia seperti depresi dapat disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor. Yang pertama ada faktor genetik, riwayat keluarga dengan gangguan suasana hati meningkatkan risiko. Lalu ada faktor biologis, ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin, norepinefrin, dan dopamin. Lalu ada faktor psikososial, stres kronis, trauma, atau kehilangan orang yang dicintai bisa menjadi pemicu. Lalu ada faktor lingkungan, ketidakstabilan finansial, tekanan pekerjaan, atau hubungan sosial yang buruk bisa menjadi pemicu juga. Lalu ada klasifikasi. Distimia dapat diklasifikasikan berdasarkan intensitas gejala dan lama waktu yang dialami. Yang pertama ada distimia primer, tidak ada gangguan lain yang menyebabkan gejala. Lalu ada distimia sekunder, gangguan ini terjadi bersamaan dengan kondisi medis lain seperti kecemasan atau kondisi fisik kronis. Lalu yang keempat ada kriteria diagnosis menurut PPDGJ. Kriteria diagnosis untuk distimia meliputi gejala-gejala berikut yang berlangsung selama minimal 2 tahun. Untuk anak-anak atau remaja minimal 1 tahun. Yang pertama, suasana hati depresi hampir sepanjang hari, hampir setiap hari. Lalu kehadiran minimal 2 gejala tambahan berikut. Yang pertama ada nafsu makan berkurang atau meningkat. Lalu ada insomnia atau hipersomnia. Lalu ada energi rendah atau kelelahan, harga diri rendah, konsentrasi buruk atau kesulitan untuk membuat keputusan. Lalu perasaan putus asa. Gejala ini harus menyebabkan gangguan yang signifikan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau aktivitas sehari-hari. Dan gejalanya tidak pernah hilang lebih dari 2 bulan dalam 2 tahun. Yang kelima ada tata laksana farmakologi. Pengobatan distimia sering melibatkan penggunaan antidepresan yang serupa dengan pengobatan untuk depresi mayor. Terapi psikologis juga sering kali diperlukan. Contoh obat antidepresannya ada fluoxetine. Dosisnya 20-60 mg per hari. Untuk efek sampingnya ada mual, sakit kepala, insomnia, kecemasan, dan penurunan libido. Lalu ada sertralin. Dosisnya 50-200 mg per hari. Untuk efek sampingnya pusing, gangguan pencernaan, insomnia, dan kelelahan. Lalu ada venlafaxine. Untuk dosisnya 75-225 mg per hari. Efek sampingnya mual, sakit kepala, hipertensi, dan insomnia. Lalu ada amitriptilin. Untuk dosisnya 25-150 mg per hari. Untuk efek sampingnya kantuk, mulut kering, sembelit, dan penambahan berat badan. Lalu untuk terapi non-farmakologi, yang pertama ada CBT atau terapi kognitif perilaku. Membantu mengubah pola pikir negatif dan perilaku yang memperburuk depresi. Latihan relaksasi dan mindfulness juga bisa membantu mengurangi stres yang dapat memperburuk distimia. Lalu ada terapi dukungan sosial. Dukungan dari keluarga atau kelompok pendukung dapat sangat membantu pemulihan. Mungkin sekian dari saya. Maaf kalau banyak salah kata. Ini referensi yang saya gunakan bisa dilihat di bagian bawah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.